关闭识海，等着看戏。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Kembalinya Sang Kaisar, atau yang kalian kenal sebagai Kaisar Abadi pertama, yaitu Qing Yan. Untuk di part sebelumnya, Qing Yan telah bertemu dengan api karma Azure Flame, yang kita panggil saja ya sebagai api Azure. Dan dia begitu sangatlah bodoh memasuki lautan kesadaran milik dari Kaisar Abadi pertama. Alhasil, dia langsunglah dipermainkan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Hanya dengan satu genggaman saja, si api Azure ini sama sekali tidaklah berkutik. Dia sungguh terpukau dengan kekuatan jiwa milik dari Qing Yan. Tetapi ya, tetap saja dia masih begitu kebingungan bagaimana cara Kaisar Abadi masuk ke dalam dunia fana. Seharusnya jika dia turun, berarti dia telah menentang sebuah hukuman surgawi dan kultivasinya pasti akanlah hancur. Dan bagaimana cara dia masih bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Tetapi dia tidak mendapati jawaban, melainkan mendapati sebuah pelajaran. Lain kali, jika dia inginlah bertanya, maka bertanyalah dengan sopan. Dan juga lihatlah diri dia sendiri. Saat ini, dia hanyalah jiwa yang tersisa. Balasan dari si api Azure, jika bukan karena penguji yang memisahkan dia dari tubuh utamanya, mungkin ya semua ini tidak akanlah terjadi. Dan mungkin saja dirinya bisa melahap dia sepenuhnya. Mendengar ini ya, Qing Yan merasa kalau dia benar-benar begitu sangatlah sombong. Padahal faktanya dia sudah tidak bisa berbuat apapun. Sehingga Qing Yan mencoba untuk memberikan pelajaran yang jauh lebih keras. Dan pada akhirnya, api Azure meminta maaf atas perlakuan dia yang begitu buruk. Lalu ya, Qing Yan mempertanyakan kemana Feng Wuji membawa tubuh utamanya, yang ternyata dia membawa ke Akademi Langit Berbintang. Sayangnya, sampai saat ini, dia sama sekali tidak dapat merasakan lokasi tepatnya. Jadi ya, dia menganggap kalau tempat tersebut telah disegel dengan formasi yang begitu kuat. Mendengar tentang Akademi Langit Berbintang, Qing Yan tahu betul kalau itu adalah akademi paling bergengsi dan termasuk akademi lama dari dinasti Tian Yuan. Lantas, Qing Yan memberikan dua pilihan kepadanya. Pilihan pertama, dia akan mengeksekusinya sekarang juga. Tetapi belum aja memberikan pilihan kedua, api Azure membuat pilihannya sendiri kalau dia akanlah menjadi bawahan dari Kaisar Qing Yan. Lantas ya, Qing Yan langsung melepaskannya, tandanya kalau dia memang diterima. Emang tujuan awalnya memang seperti itu ya. Dan selanjutnya, Qing Yan akanlah memurnikan dia terlebih dahulu di dalam kesadarannya, agarlah dia benar-benar begitu berguna. Dan dia diberikan gulungan seni roh awan, serta diperintahkan untuklah mengembangkannya dengan begitu baik. Terlebih dengan kemampuan ini akan sangatlah berguna. Jika tubuh utamanya ditemukan, maka dia bisa mencapai kesatuan bentuk dan jiwa tanpa adanya masalah sama sekali. Melihat kebaikan dari Qing Yan, sang api abadi Azure menjadi begitu sangatlah kagum kepadanya. Dan dia akhirnya memanggil Qing Yan sebagai guru. Dan akanlah membantu Qing Yan untuklah mencapai kejayaannya. Sehingga lautan kesadaran dari Qing Yan langsunglah berubah. Dan kali ini ya mereka berdua telah bersatu. Dan tampak dari kejauhan, terlihatlah seorang wanita yang sedanglah memantau dirinya. Setelah dari semua itu, Qing Yan juga begitu senang karena dengan begini
dia telah mencapai alam bintang tingkat ke-9. Ya, sebetulnya untuk ranah kultivasi dia sekarang tidak begitu penting, guys. Karena hanya kultivasi dia sajalah yang hilang, tetapi untuk kemampuan bertarung, harta spiritualnya masihlah setara dengan tingkat kaisar. Sesingkatnya, ketika mereka inginlah kembali pulang, di dalam perjalanan tidak sengaja melihat adanya sebuah formasi. Ditambah ada satu kelompok yang sedanglah mencari membuka formasi tersebut. Ternyata tujuan mereka mencari 7 buah ilahi Ci Ungu, yang dimana buah ini sudah pasti bisa meningkatkan kultivasi mereka. Dan 2 orang yang sedanglah merangkak adalah tawanan dari mereka. Dan untuk para pria baju ungu ini, ternyata mereka ini berasal dari Akademi Tianyuan. Dan mereka disebut sebagai tim pemburu harta karun. Wow, secara tidak disengaja, mereka menemukan jamur roh ungu, yang menandakan kalau ini sudah pasti pintu masuk tersembunyi ke Gua 7 Dewa. Ditambah jamur ini ternyata adalah kunci untuk membuka formasi tersebut. Setelah pintu terbuka, kini 2 tawanan tersebut sudah tidak lagi berguna. Tetapi untuk guru dari tim harta karun benar-benar begitu mesum. Dia inginlah mencicipi wanita yang telah menjadi sandera. Sedangkan untuk si pria, dia akanlah dihabisi. Tetapi salah satu murid meminta kepada gurunya lebih cepat, lebih baik. Mereka harus masuk terlebih dahulu dan mendapati semua harta karun sebelum kelompok Huotun benar-benar datang. Mendengar itu ya, Qingyan merasa begitu jengkel. Ternyata akademi yang begitu sangatlah terkenal masih memiliki konflik internal. Dan secara tidak sengaja, adanya serangga yang hinggap di hidungnya Cilin, membuat dia langsunglah bersin-bersin. Dan ingusnya secara tidak sengaja melubangi kepala dari sang guru tim harta karun. Cuma gara-gara ingus doang nyawa melayang. Untuk para muridnya begitu terkejut. Dan mereka mempertanyakan kepada Qingyan siapa dirinya. Begitu sangatlah berani untuk menghabisi seorang guru yang berasal dari Akademi Tianyuan. Balasan dari Qingyan kalau dia bukanlah pelakunya, melainkan ya hewan peliharaannya yang secara tidak sengaja bersin dan kebetulan membersihkan masyarakat dari sejumlah para sampah seperti mereka. Dan Cilin meminta maaf atas kejadian sebelumnya, karena itu semua di luar kendalinya. Ya, nggak salah sih. Siapa sangka kesalahpahamannya semakinlah bertambah. Mereka semua menganggap kalau Qingyan berasal dari keluarga Lin untuklah menyelamatkan 2 orang ini. Hal ini ya membuat Qingyan mendapati sebuah jawaban. Ternyata untuk keluarga Lin tidak begitu dihormati dalam Akademi Tianyuan. Dan keluarlah sifat keserakahan mereka, di mana mereka tertarik kepada Cilin karena itu adalah hewan peliharaan tingkat tinggi. Jika mereka berhasil untuklah mengambilnya dan memberikan kepada atasan Akademi Tianyuan, maka mereka ya akan mendapati imbalannya. Lantas untuk Cilin dan Qingyan yang mendengar rencana mereka hanya bisa geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya membuat sebuah rencana licik di depan musuhnya, guys. Perkataannya membuat mereka begitu tersinggung. Dan mereka mengaku semuanya berada di ranah bintang tingkat ke-9 untuk menghabisi nyawanya begitu sangatlah mudah. Tetapi Qingyan menjawabnya lagi, jika mereka mampu, maka lakukanlah. Sehingga mereka pun langsunglah menerjang. Kebetulan ya, kalau Qingyan inginlah menguji kemampuan terbarunya, yaitu telapak tangan api Azur. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, sebenarnya dia berada di ranah kultivasi apa? Jawaban dari Qingyan sama seperti mereka. Sontak ya, mereka tidaklah percaya. Bagaimana bisa praktisi yang berada di bintang ke-9 menguasai kemampuan yang berada di atas tingkat manusia?
Setelah menghabisi beberapa dari mereka, salah satu murid di sana mengambil Qilin dan menjadikannya sebagai tawanan. 可惜聪明用错了地方，我都杀不掉他。你要是有本事，收手吧，不然我就杀了你的灵。 Bahkan berani mengancam Qingyan, jika dia bergerak selangkah saja, maka nyawanya akanlah melayang. Dan terlihatlah wajah dari Qilin benar-benar begitu sangatlah jengkel, sehingga dia mematahkan pedangnya dan membakar murid tersebut, guys. Setelah dari semua itu kedua pasangan ini berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Jawaban dari Qingyan, ini hanyalah sebuah kebetulan. Dia sama sekali tidak berniat untuklah menyelamatkannya. Dan ketika berada di dalam gua 7 dewa, Qingyan meminta kepada Qilin untuklah mendengarkan baik-baik bagaimana cara menilai manusia yang memiliki sifat berbeda-beda. Ternyata kedua pasangan ini memang berasal dari keluarga Lin. Dan mereka sudah tahu orang yang menyelamatkan mereka ini adalah Yun Qingyan. Dan mereka memiliki rencana untuklah menghabisi nyawa dari Qingyan. Jika mereka berhasil untuk menghabisinya, maka mereka akanlah mendapati status begitu tinggi, anggap saja sebagai pahlawan keluarga Lin. Mendengar itu, Qilin benar-benar begitu murka kalau mereka sudah seperti serigala yang tidak tahu berterima kasih. Dan Qingyan meminta kepada Qilin jangan bertindak terburu-buru. Dia juga mempunyai rencana untuklah memberikan pertunjukan yang luar biasa. Mendengar itu, Qilin akanlah menantikan pertunjukan yang begitu besar. Sesingkatnya, untuk kedua orang ini, ternyata rencana mereka yaitu kembali ke kelompoknya Penatua Hotu. Setelah memberikan informasi yang begitu betul, kini mereka sudah tidak lagi berguna bagi Tetua Hu. Dan dia berniat untuklah menghabisi nyawanya. Tetapi mereka berdua langsung memberitahu untuk pelaku sebenarnya yang menghabisi murid dan guru sebelumnya adalah Yun Qingyan yang berasal dari keluarga Yun. Tetapi yang tidak diketahui oleh dua sampah keluarga Lin ini, kalau kelompok dari Penatua Hu dan tim harta karun itu berselisih, mereka bersaing untuklah mendapatkan 7 buah ilahi Qi. Jadi dia sama sekali tidaklah peduli dengan pelaku tersebut. Justru dia sungguhlah berterima kasih karena telah berhasil membuka jalan baginya. Alhasil mereka yang sudah tidak lagi berguna dihabisi oleh Tetua Hu. Dan inilah gara-gara sifat keserakahannya. Jika saja mereka tidak memiliki niat buruk, mungkin mereka sudahlah pulang dengan begitu aman. Setelah dari semua itu, 7 buah ilahi ini mengeluarkan energi roh spiritualnya. Dan Tetua Hu meminta kepada murid-muridnya untuklah membuka kesadaran mereka agar bisa meningkatkan kultivasinya. Tetapi salah satu murid wanita telah menyadari kalau ini bukanlah energi roh spiritual, melainkan sebuah energi racun yang akanlah menarik roh mereka. Tetapi sayangnya semua itu sudahlah terlambat. Tetua Hu langsunglah mendorongnya, membuat semua para muridnya terjebak dan mereka meninggoy. Untuk Qingyan yang melihatnya, langsunglah geleng-geleng kepala. Dan alasan Tetua Hu tidak terkena dampaknya karena dia telah menutup kesadarannya serta dibantu dengan mutiara Qi ungu. Karena dengan menutup kesadarannya saja itu belumlah cukup. Sedangkan untuk Qingyan dan Qilin hanya menutup kesadarannya tetapi tidak terkena dampak apapun, guys. Dan inilah saatnya Qingyan untuk keluar dari persembunyiannya. Sembari memberikan tepuk tangan kalau dia memberikan sebuah pertunjukan yang begitu bagus. Dan Penatua Hu memberitahu kalau saat ini keluarga Lin sedanglah mengamati dirinya untuklah melakukan pertarungan dengan Lin Wei. Dan dia juga akanlah datang untuk menyaksikannya. Tetapi jawaban dari Qingyan kalau dirinya khawatir
Penatua Hu tidak bisa melihatnya, karena untuk hari ini adalah hari kematiannya. Begitu juga dengan Cilin yang terus-terusan memprovokasinya kalau guru yang berasal dari Akademi Tianyuan hanya bisa berbicara omong kosong dan pada nyatanya tidak memiliki kemampuan apapun. Benar saja perkataan dari Cilin, kalau Penatua Hu banyak sekali bicaranya. Bahkan ya, dia malah menjelaskan kalau 7 buah ilahi ini membutuhkan waktu 300 tahun lamanya untuklah berbuah. Dan inilah saatnya dia untuk memanennya. Jika dia berhasil mendapatinya, maka dia akanlah mencapai puncak alam bulan. Dan ternyata dia mempunyai dendam yang begitu mendalam kepada Akademi Tianyuan. Setelah dia berhasil mencapai alam bulan, maka dia akanlah membersihkan seluruh sampah akademi. Wow! Alasan dibalik Penatua Hu sungguh begitu berani kepada Qingyan karena dia menganggap Qingyan hanyalah kultivator rendahan saja. Terlebih, untuk di tempat ini, dia sudahlah sangat diuntungkan. Dengan membuka kesadarannya, maka dia akan langsung diserang oleh energi roh 7 buah ilahi. Sedangkan dia mempunyai mutiara Ki ungu yang akan teruslah melindungi dirinya. Maka dari itulah dia berani melakukan semua itu, guys. Tetapi yang tidak diketahui oleh Penatua Hu, orang yang berada di depannya ini adalah Kaisar Abadi pertama. Jadi percuma saja ya. Namun kita akanlah melihat pertarungan untuklah di part berikutnya, guys. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Mimin pamit undur diri. Dan seperti biasa, pesan-pesan dari Mimin tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 可惜聪明用错地方，关闭识海，等着看戏。